Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang soal etika dan tridharma perguruan tinggi part 2 ya, bagian 1. Nah, langsung saja kita simak soalnya. Nomor 1. Capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh lulusan tingkat diploma 4 dan sarjana adalah A. Menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap. B. Menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu. Kemudian C. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Kemudian yang D, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. E, menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Jadi jawabannya adalah yang D ya Bapak Ibu. Yang nomor 1, capaian pembelajaran yang harus dikuasai oleh lulusan tingkat diploma 4 dan sarjana itu yang D, yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dan seterusnya. Soal nomor 2. Proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya merupakan karakteristik proses pembelajaran ... A. Interaktif, B. Holistik, C. Saintifik, D. Kontekstual, E. Kolaboratif. Jadi nomor 2 jawabannya adalah D. Kontekstual. Nomor 3. Pak dosen Husni melakukan perkuliahan dengan mengaitkan keilmuan yang sedang diajarkan kepada mahasiswa dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Karakteristik pembelajaran yang sedang dilaksanakan oleh Pak dosen Husni adalah ... A. Kontekstual, B. Integratif, C. Tematik, D. Saintifik, E. Efektif. Jawaban untuk nomor 3 adalah C. Nah, tematik itu merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Nah, untuk pengertian yang kontekstual, integratif, silahkan nanti Bapak Ibu cari sendiri di Google. Kemudian soal nomor 4, berikut ini hal-hal yang perlu tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS, kecuali, ingat ya, kecuali A. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu. C. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. C. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian. D. Jenis instrumen penilaian, bentuk media pembelajaran, dan soal evaluasi. E. Daftar referensi yang digunakan. Jawaban untuk nomor 4 adalah D, yaitu yang kecuali ya, jenis instrumen penilaian, bentuk media pembelajaran, dan soal evaluasi. Ini yang A ini wajib ada, kemudian yang B ini wajib ada, kriteria juga wajib ada, apalagi daftar referensi ini wajib ada. Jadi nomor 4 itu D. Nomor 5, pihak yang harus menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester atau RPS adalah A. Dekan dan ketua program studi, B. Dosen pengampu secara mandiri, C. Tim multidisiplin antar program studi, D. Ketua program studi, E. Wakil dekan bidang akademik. Jawaban untuk nomor 5 adalah B, yaitu dosen pengampu secara mandiri, karena yang wajib melakukan pengembangan RPS itu adalah dosen yang bersangkutan, dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Soal nomor 6, bentuk pembelajaran yang dapat dilakukan oleh dosen dalam perkuliahan kecuali A. Tutorial, B. Seminar, C. Pelatihan militer, D. Pertukaran pelajar, E. Bela negara. Jawabannya adalah E ya Bapak Ibu. Nah, apa saja yang termasuk dalam kriteria pembelajaran itu bisa dilihat di bagian ini nih. Itu ada kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum studio, penelitian, dan lain-lain.
Jadi yang bukan termasuk bentuk pembelajaran adalah bela negara. Kemudian soal nomor 7, berikut ini merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan di luar program studi, kecuali, nah ingat ya, kecuali A. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. B. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang sama. C. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. D. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. E. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi. Jawabannya adalah B ya, ingat yang kecuali. Pembelajaran yang dilakukan di luar program studi. Kalau kita lihat jawabannya, yang B itu pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang sama. Berarti itu kan nggak berubah, dia masih belajar di tempat prodi yang sama ya, bukan di luar prodi. Jadi jawaban nomor 7 itu B. Kemudian yang nomor 8, pernyataan yang tepat mengenai waktu efektif proses pembelajaran dalam satu semester. Ingat ya Bapak Ibu, satu semester adalah A. Perkuliahan terdiri dari 14 minggu termasuk kegiatan UTS dan UAS. B. Perkuliahan terdiri dari 14 minggu belum termasuk kegiatan UTS dan UAS yang masing-masing 2 minggu. Kemudian C. Perkuliahan terdiri dari 16 minggu belum termasuk kegiatan UTS dan UAS. D. Perkuliahan terdiri dari 16 minggu termasuk kegiatan UTS dan UAS. Kemudian E. Perkuliahan terdiri dari 18 minggu termasuk kegiatan UTS dan UAS. Jawabannya adalah D ya Bapak Ibu, perkuliahan itu terdiri dari 16 minggu termasuk kegiatan UTS dan UAS. Nanti perkuliahannya 14, UTS-nya 1, UAS-nya 1. Jadi totalnya adalah 16. Kemudian nomor 9, beban belajar maksimal mahasiswa ketika pelaksanaan semester antara adalah titik-titik. A6, B9, B8, C9, D10, E12 SKS. Jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu. Nah, semester antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 minggu. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS. Jadi semester antara itu maksimal ya, maksimal itu 9 SKS. Kemudian nomor 10, masa paling lama dan beban belajar paling sedikit untuk program diploma 4 dan sarjana adalah A. Paling lama 5 tahun dan beban belajar 114 SKS. B. Paling lama 7 tahun dan beban belajar 144 SKS. C. Paling lama 6 tahun dan beban belajar 144 SKS. D. Paling lama 7 tahun dan beban belajar 114 SKS. E. Paling lama 6 tahun dan beban belajar 114 SKS. Jawabannya adalah yang B. Jadi untuk yang diploma 4 dan sarjana itu paling lama 7 tahun. Lewat dari itu nanti DO ya, drop out. Dan beban belajar itu paling sedikit, minimal itu 144 SKS. Nah, mungkin itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Semoga nanti bisa konsisten dan terus mengupload. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.